Aduh. Wah, di mana ini? Yo, what's up my friend? Welcome back to my channel. Asik. Oke, kali ini kita akan podcast santuy ngobrol ria bersama kedua narasumber ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu dari Anda. Sama gue Rishad, biasa panggil Richard. Oke, panggil Richard. Silakan. Nama gue Denzel. Kita kali ini akan membahas di mana relationship millennials di zaman now gitu kan. Ya makanya gue ngundang narasumber kedua ini yang masih muda banget nih, anak millennials banget ya kan. Itu. Terus kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama gitu kan. Jadi tuh di sini tuh gue pengen kayak kalian tuh pengalaman kalian tentang relationship millennial gitu kan. Pertanyaan pertama tuh kayak awal hubungan kalian tuh dari mana gitu? Dari sosmed atau secara langsung gitu? Kalian ketemu cewek kan kalian berdua udah punya pacar nih, yang ini punya pacarnya masih deket lah, oke. Kalian tuh awal hubungan tuh dari mana gitu? Dari sosial media atau kayak secara langsung atau kayak gimana gitu? Bisa diceritain dulu pengalamannya gimana? Kalau gue kagak pernah ngeliat sosmed sih. Oh ya. Soalnya sama pacar gue yang sekarang gue dari temen SD sebenarnya. Temen SD lama nggak ketemu. Lama banget tuh. Iya lama nggak ketemu. Terus tahun 2017 baru ketemu gara-gara buka puasa bersama. Jalin hubungan kontek-kontekan akhirnya tahun 2017 akhir pacaran. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Masih berjalan. Oke. Saya reunian nih. Itu reunian itu ajang pencari jodoh sebenarnya. Tapi lo tuh sama cewek lo sekarang tuh rumahnya deketan banget kayak Dekat. tetangga apa gimana? Nggak tetangga beda kecamatan. Cuman deket. Oke, sekarang dari lo gimana? Kalau gue tergantung dapetnya dari mana sih, kadang dari sosmed, kadang dikenalin juga, kadang dari dating app. Oh, dating app. Oke. Buat apps, guys. buat apa dating app dibikin kalau Kalau jadi digunain. bermanfaat kan bener dong, iya kan? Iya kan? Bener banget. Betul sekali. Udah berapa kali tuh, udah 3 kali berarti itu gue dapet pasangan dari dating app sih, tapi mostly sih dari sosmed sih. Sosmed ya, berarti itu sosmed lah ya, sosial media gitu. Oke, langsung aja pertanyaan kedua nih. Iya. Hubungan terlama kalian tuh sampai berapa lama gitu? Dari lo dulu deh. Gue 3 tahun. 3 tahun Sampai lebih. sekarang? Iya. 3 tahun lebih. Itu tuh pengalaman lu tuh biasanya tuh ngapain aja sih, kayak maksud gua Ngapain aja? Ngapain aja? Pertanyaannya aja nggak ke arah situ. Gue harus detailin di sini. Gak, bukan. Maksud gua kayak lu 3 tahun kok bisa gitu loh. Maksudnya emang nggak ada rasa jenuh atau gimana? Oh jelas, jenuh pasti ada teman-teman. Kalau buat semuanya yang langgeng lancar-lancar aja tuh bullshit sih. Pasti ada naik turunnya, ada Oke. marah-marahan. Kalau lu, dari lu sendiri gimana? Paling lama itu kayaknya setahun 9 bulanan deh kalau nggak salah, karena lupa juga nggak ngitungin. Saking banyak kayak cewek gitu. Bukan saking banyaknya, karena yaudah yang lalu biarkan berlalu. Dia Oh, masih siap. gitu. Oke. Tapi gue setuju sama Kak Richard kalau kalau pacaran berhubungan itu perlu namanya berantem ya. Yoi, itu bumbunya sih. Benar. Jadi jatuhnya itu Bumbunya. berantem itu buat mempererat chemistry lu sama cewek lu ya kan. Pasangan. Karena kalau nggak ada berantem baik-baik aja, jatuhnya malah jadi Malah bosan, bosen, malah parah, bener bosen. kan. Iya. Oke. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih kayak biasanya tuh apa yang kalian terapkan sih di dalam hubungan kalian tuh sehingga kayak tercipta tuh saling memahami, saling ngerti gitu tuh. Biasanya apa sih yang kalian lakuin gitu? Awalnya harus struggle dulu kayak bener-bener berantem bener. Nah di situ Oke. chemistry bakal dapet. Setelah itu berantem lu udah kelar, baru lu bakal ngerti pasangan lu sesamain tuh sifatnya gimana. Kalau lagi emosinya ngelunjak atau lagi baikan tuh lu bakal bisa ngeliat emosinya dia, pola pikirnya dia bakal ketemu sama lu. Kalau gue Kalau lu gimana? lihatnya itu kalau buat beberapa bulan pertama baru pacaran itu, kalau misalkan si salah satu pasangannya ngebuat salah, itu buat gue pribadi nggak apa-apa, karena jatuhnya itu masih beradaptasi dalam suatu hubungan. Yes. Jadi kayak misalkan baru 3 bulan 4 bulan gitu, ceweknya bikin salah, misalkan salahnya kayak balas chatnya lama gitu, anggap contoh balas chatnya lama, ya gue nggak apa-apa karena dia belum tahu kalau gue nggak suka dibalas chatnya lama-lama gitu kan. Dan dari situ gue kasih tahu aku tuh maunya kamu balas chat jangan lama-lama karena aku jadi khawatir sama kamu misalnya gitu. Jadi kan dia tahu, nah ke depannya jadi dia bisa menerapkan apa yang gue mau dan gue bisa menerapkan apa yang dia mau. Cuman kalau terus dia masih begitu, berarti emang brengsek. tidak benar. Bang brengsek. Jadi kayak lo masih memberikan kayak biar dia beradaptasi Iya, sama benar, lo dan benar. lo juga biar beradaptasi sama dia gitu ya. Benar. Oke. Lo kayak ada pertanyaan mungkin
dari buat mereka gitu. Makanya dia cat situ ya. Ini udah sesuai skrip, bro. Oke, jadi host ngapain? Anda jadi host ngapain? Skrip, woy. Skrip banget nih anjing. Skrip. Pak, makan gaji buta, Pak. Absen berapa nih? Absen berapa? Harlan Irvin. Ini dosennya ibu loh, ibu. Oh iya, Ibu. Oh, Ibu Citra sama sih juga. Saya juga, Bu. Podcast saya udah kelar yang 47 menit. Gak ada nontonnya. Ibu juga pasti nggak sampai habis kan. Nah, selanjutnya kayak pendapat kalian tentang kayak hubungan melalui media sosial itu apakah menurut kalian itu apa kayak bertahan lama nggak sih kalau menurut anda gitu? Ya contohnya gini, contoh kasusnya gue deh. Nih gue dari Kagak Udah bilang, pasti dikit lagi. Udah ngajar. udah enggak, contohnya kan kayak media sosial tuh kayak biasanya tuh yang kita temuin tuh banyak kan cewek tuh yang buat main-main doang, Yes. gitu, cuman kayak buat have fun doang, bukan buat serius gitu loh. Nah menurut kalian tuh sebenarnya tuh melalui media sosial dapat bertahan lama nggak sih hubungan itu tuh sebenarnya? Dari siapa dulu nih? Dari Dia dulu kayak media sosial deh, banget boleh ya. deh. Kalau menurut gue bertahan lama atau enggak bertahan lamanya hubungan itu tergantung pasangannya, bukan tergantung dari platform mana mereka Gitu. ketemu. Ya. Mau dari sosmed ke, mau itu cewek jatuh dari langit misalkan, mau dia tiba-tiba nongol dari tanah, Iya, bagit kubur aja. bangkit dari kubur, mau hadiah ale-ale ceweknya digosok Digosok. Ya, itu di mana-mana nggak bakal bertahan lama kalau emang kedua pasangannya nggak saling ngertiin dan nggak saling Yo, melengkapi satu sama lain. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, oke. Ya, iya. Kalau lo gimana, Cok? Kalau menurut gue nggak bakal bertahan lama sih. Kalau Oke. bagi gue, Bagi gue, oke nih, sulit. beda nih. Soalnya kita nggak tahu nih seluk-beluk masa lalunya dia gimana. Terus dia pernah menjalin hubungan sama siapa aja kan nggak pernah tahu. Walaupun kita bakal nanya kan, tapi wujud orang dari masa lalunya dia tuh siapa kan kita nggak pernah tahu. Dan kalau udah dijalanin terus tiba-tiba cewek sama orang dari masa lalunya dia menjalin hubungan lagi, ya udah lo malah galau, malah berantakan lagi sih. Oke, berarti kayak di sini kita mendapatkan dua pendapat yang berbeda gitu. Yang ini kayak menurut lo tergantung dari orangnya, yang ini kalau menurut lo nggak bertahan lama. Sulit. Kak. Iya, Sulit lah. Soalnya kayak lo dapet perempuan atau ya pasangan lo yang entah dari mana tiba-tiba dapat dari media sosial gitu yang nggak tahu latar belakangnya gimana. Ya itu emang harus beradaptasi lagi sih sebenarnya. Oke, udah lanjut aja nih. Nah, ini discussion di mana about toxic relationship ini. Ini lo mau lanjutin silakan biar lo ada kerjaan. Dari tadi ada dia, gue. Ya udah lah. Kalau jangan dikat biar dia ketahuan. Bu, saya yang rencana ini semua ya. Kamera lo dong, kamera lo dong. iya, oke. Kamera lo. Sorry, lupa. Kamera kita ini. Ini narasumber. lagi situ. Duh, lagi nggak fokus guys. Oke deh. Pertanyaan apa nih tentang toxic relationship nih, apa yang pengen lo tanya? Coba. Ya kalau ya yang paling ini aja, yang utama aja menurut kalian tuh toxic relationship itu kayak gimana sih? Udah pernah ngalamin apa belum? Nah, Udah jelas. Oh, udah jelas. Ya dari lo gimana coba? Pengalaman kayak gimana? Pengalaman gue ada toxic relations. Dilacak kemanapun lo berada. Wow, posesif banget ya. Posesif banget sih. Gimana menurut anda gimana? Itu dilacak. Ah, itu jatuhnya Dilacak lu paket dilacak. Resinya bang, Lu resinya. paket makanya di channel ini resi gue lu dilacak gue gimana. Enggak, jadi itu termasuk toxic man. Iya sih, Asli. iya sih, iya sih. Lo nggak bakal bisa bebas walaupun Ya, lo dikekang, sayang, dikekang. jatuhnya dikekang Iya. gitu. Atau lo menurut lo toxic relationship kayak gitu? Yang gue alamin sih untuk saat ini gitu. Seperti itu. Sampai sekarang? Yes. Oke. Curhat, hashtag curhat. Hashtag curhat. Mau gimana? Ya kalau lo sendiri gimana, Sob? Jadi kalau menurut gue toxic itu kalau di hubungan itu kedua belah pihak udah nggak saling percaya sama udah saling egois gitu. Pokoknya yang satu bilangnya lu harus nurutin gua, yang satu bilangnya lu juga harus nurutin gua, tapi keduanya nggak ada yang mau ngalah gitu. Jadi egois lawan egois nggak bakal kelar gitu. Perbedaan bucin sama bego. Kalau bucin itu kan kita ngelakuin hal yang lebih kepada seseorang berdasarkan rasa sayang. Oke. Kan kalau bego kita ngelakuin hal yang lebih ke seseorang karena rasa takut gitu. Itu dipikirin aja sendiri, contohnya gimana nih, jangan ini deh, udah mahasiswa dah, pada yang nonton nih, jangan dijalin dulu, pikir aja tuh. Pengalaman pribadi gimana? Kalau pengalaman pribadi, Toxic yang paling toxic dah pernah lo alami? pernah waktu itu SMA, pokoknya kayak toxic banget. Jadi tuh waktu itu mantan gue tuh kayak
pokoknya apa-apa tuh gue harus nurutin dia. Kalau nggak diturutin tuh dia pasti kalau berantem tuh pasti minta putus gitu. Nah ada rasa takut diputusin berarti. makanya gue bilang gue bego bukan bucin situ karena toxic itu ya gue mikir tuh kalau gue nggak ngelakuin dia bakal mutusin gue. Jadi ya mau nggak mau gue lakuin padahal gue juga nggak mau gitu. Itu udah di situ udah toxic banget sampai itu udah kacau banget dah, pokoknya parah banget. Akhirnya untung putus sih, kalau enggak Udah putusin? dia yang mutusin. Akhirnya? Cuman gua karena gue juga udah capek jadi kayak ya udah Udah, strategi. Tapi ceweknya nurut gak sama lo? Enggak, oh ya itu toxic sih, parah Berarti sih. bener-bener lu yang nurutin dia. Jatuhnya kayak dimanfaatin Lu gitu, nggak Mas. setuju tuh. Jatuhnya kayak dimanfaatin juga gitu Iya. nggak sih? Kalau gua ngomong apa dia nggak mau, dia maunya tetap kependirian dia, maunya begini mau. Sekali ya. Yes. Dia dilacak, Anda udah pasangan Anda baik sekali dulu tuh ya. Next. Ini gimana? Tentang ghost relationship. Apa kita mau bahas lagi tentang toksiknya dimana perselingkuhan? Ica? Apa kalau selingkuh bukan toksik lagi, itu dia harus diselesaikan. Harusnya dedikat sih, harusnya Dedikat. udah diputusin pada saat itu juga, cuman ya, Padahal dia selingkuh. Lu selingkuh, Cat. Masalah lu selingkuh. nah untungnya cewek Kok kayak jelek orang ditekenin ya? Itu selingkuh, Cat. Gak bisa, Cat. untungnya cewek gue langsung nerima men, sabar dan percaya kalau gue bisa berubah, dan ya udah gue berubah, Ya, cuman akhirnya lo menerima tapi sifat yang tapi jadi- sisi baiknya si Icat bisa belajar dari kejadian dia. Iya. selingkuh. Misalkan ada yang selingkuh dimaafin ya udah dia mikirnya kayak Bangsak lagi. Jadi dia juga maafin gue selingkuh terus tapi Icat Ah. tapi model baiknya orang ceweknya sih mau nerima dia lagi yang brengsek Nah. ini, tapi dia percaya sih kayak ya dia percaya nggak Ica trust bisa ke gue, ya. nah, gue nggak boleh Tapi akhirnya lo kena Lagi. toxic juga sih teman sebenarnya akhirnya. kena juga Ya gara-gara lo selingkuh jadi cewek lo kurang percaya. Hmm. Ya wajar aja sih. Wajar. Ya wajarnya lo bego. Ayo udah. Langsung ke relationship goals aja langsung. Gimana pertanyaan? Lanjut diskusi berikutnya tentang relationship goals. Ya, Menurut kalian? apakah kalian paham apa itu relationship goals? Paham gak sih Kalian kalian? punya pendapat sendiri? goals tentang itu apa sebenarnya kan relationship goals? tujuan kan, tujuan akhir Yes, dari ya tujuan akhir pasti menikah gak sih? menikah pada yang semua orang pengen sih, dia menikah sama orang yang dia Cuman sayang. yang di sini yang gue maksud adalah relationship goals tuh hubungan yang lu jalanin tuh kayak yang berjalan baik-baik aja, ngerti gak sih? Kayak maksud gue tuh gimana apa ya, hubungan yang seperti apa gitu loh. Kayak lu sama pasangan lo tuh kayak sifatnya atau kayak gini, nerima sifat itu kan termasuk goals gak sih? Kayak nggak ada Iya. toxic sama sekali. Menurut ya lu pengalaman pribadi gimana sih yang lo tekanin ke pacar lo sekarang gitu? Harus saling bisa mengerti, terutama ya harusnya. Terutama kalau gue lagi beraktivitas dan dia beraktivitas tuh hal sepele sih sebenarnya. Cuman dari situ juga bisa bikin masalah gede juga. Walaupun misalkan cewek lu nggak percaya kalau lagi kuliah, lagi ngerjain kelompok nih kayak gini, bisa aja tiba-tiba ngambek, minta pap dan lain-lain, minta buat dia percaya, intinya gitu deh. Itu lu bakal capek sendiri men. Tapi lo risih gak? Kalau gue sayang itu enggak, walaupun dia batas wajar cuma nanya di mana aja tuh, it's okay. Cuman kalau udah lebay banget sampai video call coba lihat temennya kayak gimana, wah tuh dia pasti risih, gue pasti risih. Oke. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue kan tadi juga lu bilang semua relationship itu emang tujuannya menikah tujuan akhir ya. Cuman kalau masih masa pacaran kan tujuan itu goals itu beda-beda ya, setiap orang kan tergantung pasangannya. Tapi kalau gua Goals lo apa sih? kalau gua itu tujuan gua mau punya pasangan yang nggak saling yang apa ya, yang nggak saling takut satu sama lain gitu. Maksudnya kayak gue pengen tuh sebenarnya tuh gue sama pasangan gue tuh saling percaya. Cuman kadang namanya manusia belajar dari pengalaman, kalau emang udah sering disakitin pasti netting. Yes. Iya, iya kan. Betul. Lu juga Netting banget. yang ini Bu Cita juga yang nggak tahu di save gue. Sumpah gitu, sotoy. Gue namanya manusia ya kan. Ada pasti aja dah. ada aja negative thinking gue, makanya gue mau punya pasangan itu yang saling percaya. Terus juga gue mau tuh punya pasangan tuh kalau misalkan kita berdua ini lagi ada problem, kita tuh lari cari satu sama lain gitu. Misalkan gue lagi ada problem, gue maunya dia yang nemenin gue. Terus kalau misalkan dia lagi ada problem, dia mau gue yang nemenin dia. Kalau kayak gitu kan enak jadinya. Gue nggak perlu khawatir dia aduh kalau misalkan ada apa-apa dia takutnya ke cowok lain gitu. Enggak, dia pasti ke gue. Jadi di situ juga dia nyaman gue temenin, gue juga nyaman karena gue tahu dia butuhnya gue kayak gitu, dan sebaliknya kayak gitu sih. Tapi nih, ini dari pertanyaan gue sendiri ya, menurut kalian setuju gak sih
perempuan itu sebenarnya, kita kan cowok nih, perempuan itu sebenarnya bakal ngikutin sifat kita kayak gimana nggak sih? Contoh dia misalkan gue udah jujur ke lu gitu, menurut lu pada cewek itu sebenarnya bakal ngikutin nggak? Bakal jujur ke kita atau tergantung orangnya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue iya, soalnya di cewek gue sendiri dia bilangnya gue bakal ngelakuin sesuai apa yang lu lakuin ke gue. Oh gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Kalau lo nge-trigger gue kayak gini ya udah gue ngelakuin kayak gini, kayak gitu. Berarti Gue sebisa mungkin, semaksimal mungkin nge-trigger cewek gue yang baik-baik aja supaya imbalan ke gue nya tuh juga positif gitu loh. berarti benar ya, kayak cewek itu berani ngikutin cowoknya. Kalau lu kan sama. Kalau gue beda. Kalau gue itu menurut pandangan gue itu misalkan kita mau bikin ceweknya tuh nggak selingkuh. Anggap orang mau cewek mau cowok, mau kita tahan, mau kita treat segimanapun, kalau emang dia selingkuh pasti selingkuh. Menurut gue gitu. Oke. Nah, jadi menurut gua kita nih kalau misalkan pacaran, kalau gue pribadi cukup lakuin tugas gua sebagai cowoknya, apa yang harus gua lakuin buat dia semampu gua, Betul. versi terbaik dari gue. Iya. Kalau emang nggak berhasil, ya tinggalin. Yaudah, emang Ya brengsek. walaupun nggak segampang itu juga ya, realitanya emang kalau misalkan kita cuma ketemu, ya udah tinggalin aja. Ya lu enak ngomong gitu kan, gue rasain nggak segampang itu. Benar. Jadi ya gimana ya, udah Kan ada Tinder. Jadi pokoknya Iya. lakuin semampu lu, tugas lu sebagai cowoknya dia Yang terbaik lah. yang terbaik. Gak usah terlalu berharap dia bakal kayak gimana karena emang kalau emang dia bangsat, mau lu kayak gimana, mau lu baik sih gimana, bakal bangsat juga. Iya. Kalau belum ada jalan. Iya. Kalau dia punya otak ya harusnya nggak selingkuh Benar, ya. kalau dia emang punya otak sih jangan. Nah kalau punya otak, Cat. kenapa nggak pada ke gua sih? Anda kan berkasus. Iya iya iya. Oke, sekarang pertanyaan gue pribadi deh. Iya. Nih, gue pribadi nih biar agak panjang aja podcast kita ya, biar ada isinya, ada pengalaman kan. Menurut kalian, ya cewek selingkuh itu harusnya kita kayak misalkan ceweknya udah selingkuh gitu ya. Kenapa gitu sih? Minta saran nih. Saran. Minta saran nih. Paham. Enggak. Gue nanya kayak, misal cewek selingkuh nih. Gue naik ke semuanya nih kalau juga lah. Oke, cewek selingkuh. Nah, gue sedih gitu, gue kecewa gitu misalkan gitu ya. Tapi kayak apa ya? Di sisi lain gue sayang sama dia. Cuman gimana, ada rasa kekecewaan gitu loh. Sebenarnya itu tuh apa karena dia selingkuh tuh apa karena guanya kurang baik dari orang yang ya cowok itu yang dia pilih atau gimana sih gitu? Menurut kalian gimana sih? Nah, kayak tadi yang gue bilang, kalau lu mau sebaik apa ya? Kalau emang dia selingkuh, dia berarti Iya. mau Kalau emang dajal ya Iya, dajal. dajal. Padahal dia juga dajal. Zaman dulu guys. Zaman dulu guys. Nah, gitu. tapi kan nah ini kan balik lagi nih kan, Icat itu cewek baik banget kayak balik lagi gitu. Kalau misalkan suatu saat kayak cewek gue katanya mau bukan cewek, Mantan. kayak orang itu misalkan balik gitu sama gue gitu kan kayak ngomong dia pengen berubah gitu, menurut kalian mendingan gue terima lagi atau enggak? Jangan. Kalau gue pribadi jangan ya. Cuman Iya. perasaan lu cuma lu yang punya. Betul. Kalau dari rasional, pemikiran rasional jangan. Kalau menurut lu kan Jangan sih, karena ya lu baru sebentar aja udah begitu, anjir ke depannya nggak tahu gimana. Dibongkar lagi baru sebentar. Guys. Halo, podcast roasting Revian. Ini judulnya bukan podcast relasi seminar, podcast roasting Revian. Dibongkar baru sebentar diselingkuhin. Tapi itu sih gue kayak ngambil hikmahnya sih, kayak bentar aja gue udah digituin gitu loh. Iya, Kayak cuy. dari awalnya emang cewek gue tuh ngomong lagi cewek gue. Emang mantan gue itu kayak emang gak selalu jujur sama gue. Gue tuh punya feeling kalau dia tuh bohong gitu. Jadi kayak emang gue gak cocok gitu. Dan jujur aja gue emang gak pernah ada rasa disayang sama dia. Jadi kayak ya buat apa gitu. Cuman emang sebenarnya gue sekarang emang sedih banget sih, parah. Kayak walaupun baru sebentar gue udah sayang banget, cuman emang ceweknya aja konsep gitu loh. Pokoknya kayak ya kayak gitu sih kalau menurut gue. Berarti gue cuma nanya kayak gitu kan, kayak menurut kalian kayak perlu dimaafin apa enggak? Ya maafin mungkin Maafin iya. ya. Cuman kalau mau nerima untuk pacaran lagi skip.
Jadi juga aku mau sempet bilang kayak gini, apa pacaran itu, hubungan itu nggak ada yang sia-sia menurut gua. Mau sampai nikah ataupun putus di tengah jalan. Karena apa? Kalau misalkan lo putus, orang mikir, misalkan gue nih, pribadi gue, misalkan gue kemarin pacaran beda agama. Orang bilang mikir, pas gue putus tuh kayak, ya lu berarti buang-buang waktu dong pacaran sama dia, kayak udah beda agama terus dia putus juga. Ya gue mikirnya, ya nggak sia-sia. Karena apa? Karena ada pasti ada pelajaran yang gue dapet dari dia. Pengalaman Buat gue lebih baik ke depannya. Sama pasangan gue selanjutnya siapapun itu. Jadi kayak mengubah diri lo buat Iya, jadi lebih baik lagi. Karena jodoh juga belum tentu, tak ada yang tahu kan siapa jadi mantan lo yang di masa lalu bisa jadi nikah sama lo di masa Nah. depan. Entah beda agama, satu agama, beda pulau. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang Sama tahu. jenis. Kalau menurut kalian tuh namanya orang udah selingkuh, ini kan kita dari tadi ngomongnya selingkuh mulu kayaknya. Terus kalau misalkan orang selingkuh tuh bisa berubah nggak sih? Oh iya tuh juga tuh. Bisa sih. Tergantung Tergantung siapa yang Tapi kan menurut kalian kan kalau udah namanya selingkuh jangan sampai balikan lagi gitu kan. Oke. Kalian kayak ex banget gitu kan. Bisa sih sebenarnya, gua nggak tahu juga sih karena kan setiap orang beda-beda ya. Jadi gua nggak bisa nentuin orang pasti bisa berubah atau nggak. Contohnya Icat, dia bisa nih berubah setelah dia melewati setelah dia jadi dajjal, sekarang teriak-teriak dajjal. Dia juga bisa berubah, tapi ada orang yang emang batu, emang nggak tahu diri dah, ibaratnya nggak tahu diri. udah dikasih tahu susah. Selingkuh kalau selingkuh Cuman kan apa sih, peribahasanya kan sedia payung sebelum hujan. Jadi ya udah, kita kenapa nggak, kalau misalkan ada selingkuh ya udah kita prepare for the worst gitu. Kita siapin diri buat ya kemungkinan yang terburuk kalau dia selingkuh lagi. Jadi Jadi datang menurut sendiri. gua, iya jadi datang sendiri. Jadi menurut gua ya kalau emang selingkuh ya lebih males juga. Karena walaupun lanjutin kan emang bakal toxic juga kayak dia. Kalau emang dia berubah, cuman hubungannya toxic, nggak enak juga. cuman dilacak, nggak lebih. Berarti itu semua tergantung kayak dari orang masing-masing ya. Kalau selingkuh ya bisa berubah. Cuman kalau menurut kalian pribadi mendingan nggak usah ya. Kalau balik ke Iya. selingkuh. Nggak usah sih. Orang kan selingkuh juga alasannya banyak kan. Ada yang emang dia udah males sama pacarnya, ada yang emang dia kayak misalkan pacarnya ini kurang perhatian, jadi dia nyari perhatian di orang lain gitu. Atau kurmot. Soalnya gue ada kasus ini, temennya cewek gue, dia bilang temennya itu sering selingkuh sama cowoknya. Oh ya. Temennya dia nih, bukan dianya nih, temennya dia itu sering selingkuh sama cowoknya. Tapi temennya ini cerita ke dia, katanya dia itu cuma mau nyari perhatian di tempat lain karena cowoknya itu kurang perhatian. Tapi dia disuruh putus sama cowoknya, nggak mau dibilang gue tuh sayang sama cowok gue katanya gitu. Cuman gue nggak mau putus, tapi gue cuma mau nyari perhatian di tempat lain karena dia orangnya cuek. Salah juga sih. Sebenarnya itu hal yang salah sih Itu kalau. salah. Kedua belah pihak salah menurut gua. Cowoknya Iya. salah, karena ceweknya juga udah sering minta kasih perhatian lebih gitu. Cuman cowoknya emang Dia dikasih kode-kode tuh padahal tuh. Iya, ya cowoknya salah begitu, ceweknya juga salah karena selingkuh gitu. Oh, banyak banget pengalaman yang kita dapat dari kedua narasumber ini ya teman-teman ya. Ini orang satu tempat set boy semua. Korban semua di sini. Korban. Gue pelaku. Dia pelaku. Anak ganjal. tersangka. Gue nggak mau jadi korban. Ini jadi pelaku. Ya pokoknya banyak banget pengalaman yang kita dapat di sini ya, sama dari kedua narasumber, dari kita pribadi masing-masing gitu kan. Jadi mungkin ada yang mau tambahin nggak atau gimana? Nggak sih, kurang lebih itu aja. Gue ada yang mau gue tambahin. Oh, iya. Apa? Silakan dari. Buat kita semua dan buat lo semua yang nonton. Gua waktu itu liat podcast Raditya Dika, dia ngomong gini. Oke. Kalau misalkan lu udah sakitin sama orang, terus rata-rata orang mikir tuh kayak pokoknya gue harus bikin dia tuh nyesel udah ninggalin gue. Rata-rata orang mikir gitu. Nah, Raditya Dika ngomong gini. Kalau lu punya waktu buat mikirin mantan lu nyesel sama lu, kenapa lu nggak pikirin waktu itu buat bikin lu sendiri bahagia? Jadi kayak, ya kenapa lu harus mikirin gimana caranya buat bikin mantan lu nyesel? Sedangkan lu juga punya waktu, kalau lu juga punya waktu buat bikin diri lu sendiri tuh bahagia gitu. Jadi nggak usah mikirin, pokoknya gua harus bikin nyesel. Ya udah lu pikirin diri sendiri aja gimana caranya lu bikin lu seneng, nggak usah mikirin orang lain dia begitu. Jadi begini namanya juga mantan kayak udah kayak gitu ya, buat diri Udah ya sendiri. udah. Jadi kayak kalian bisa menilai sendiri yang baik untuk kalian tuh kayak apa, yang baik untuk hubungan kalian apa. Dan pesan gua adalah untuk para milenials yang lagi berjalan hubungan itu tuh, kalau menurut gua coba untuk redain namanya ego masing-masing gitu loh. Karena ego itu apa ya, bisa kacau sih kalau kata gua buat kehubungan gitu loh. Sekalian pesen Iya. kayak gitu nih. Oh. Sekalian Kayak ngono. Ayam nih. Yang namanya
Aduh, Kesel banget. Kesel banget. Iya, jadi maksud gua kayak kalau kan hubungannya itu dua orang ya, nggak boleh saling egois gitu. Iya. Kayak kalian tuh harus saling mengertiin gitu, saling memahami, ya kan, untuk mencapai goals yang kalian tuju berdua gitu loh. Jadi udah sekian podcast dari kita. Kurang lebih ya mohon maaf. Podcast Disclaimer, ini yang barusan podcast ini tuh opini kita pribadi ya, jadi kita nggak Oh iya, benar. nggak berdasarkan teori apapun, Benar. bukan pakar Just, cinta, benar. berbagi pengalaman aja. Ya, gitu dah. Dan kita sebelum syuting juga udah mengikuti protokol kesehatan. Sudah pasti. sudah divaksin. Ambil yang Komen menurut kalian, aja. yang menurut kalian baik ambil, tapi Mau jangan diskusi ambil, soal- jangan ngikutin dia. Hidup selingkuh. Tidurnya cewek lu disuruh nonton. Gue cari namanya Giska, mana nih tulis. Nonton, ini ada cowok lo lakukan. Makin lacak. lu. Lanjut guys. Pakai Next, kalung thank anjing you. lu di sini lo, lacak lu kemana-mana. Ya udah pokoknya sekian podcast dari kita. Kurang lebih mohon maaf ya, podcast ini jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Goodbye, bye bye guys. Dadah. Bye. Sampai bertemu di podcast Om Deddy. High five, 4, 3, 2, 1, close. Bye.